Hai, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau bagi cara membuat gimbap. Nah, kalau kita lihat sepintas, gimbap ini sama dengan sushi, tapi ternyata memang beda ya. Kalau sushi itu kan biasanya pakai ikan mentah, sementara gimbap ini pakai ikan atau daging mateng. Ya, juga kalau mau pakai kimchi bisa. Nah, untuk mengetahui cara membuatnya, ikutin terus video saya. Informasi aja ya. Total belanja saya ini untuk sebanyak ini itu hanya 30.000. Lumayan kan, dengan 30.000 bisa makan keluarga. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah nasi ya. Nasi, kemudian ada ikan, ini cakalang yang sudah saya suwir, dan ada telur dadar. Kemudian ini ada wortel dan ketimun. Nah, wortel dan ketimun ini saya potong halus memanjang. Sesuaikan aja dengan panjangnya wortel ya dan ketimun ya. Sesuaikan tapi tipis-tipis. Nah, ada juga yang saya pakai sayurnya itu sayur pokcai. Nih, sayur pokcai sudah saya rendam dengan garam, jadi sudah siap untuk dimakan mentah ya. Dan ada mayones. Kemudian minyak wijen, ini juga penting. Dan yang tidak kalah penting adalah norinya untuk roll ya. Nah, itu yang saya pakai. Nah, saya ada cukai bukan cukai ini kecap ini kebetulan ada di rumah. Ini nanti pelengkap aja. Kalau tidak punya, kita bisa pakai kecap yang ada aja di rumah atau saus sambal terserah. Nah, kita ikutin cara membuatnya. Pertama, nasinya ini kita campur dengan sedikit minyak wijen ya. Kemudian ditaruh garam. Kita pakai garam secukupnya, sesuaikan aja dengan banyaknya nasi, dicampur ya sampai pastikan garamnya itu tercampur dengan minyak wijen juga sudah tercampur ya. Diaduk sampai tercampur semua. Setelah semua sudah tercampur, kita siapkan tempatnya untuk kita roll. Nah, saya pakai ini. Biasakan kalau kita bikin sushi pakai ini ya. Untuk rollnya. Supaya gampang buatnya. Dan pertama-tama ditaruh norinya ya. Sheetnya ini, lembarannya. Kita taruh yang agak kasar itu di atas karena dia akan bersama-sama dengan nasi. Nah, nasi ini setelah kita taruh sudah dicampur tadi ya minyak wijen. Kalau saya nasi ini saya hambur dan tekan-tekan dikit gitu nantinya supaya dia agak padat. Tapi kalaupun nggak mau padat, dihambur begini aja sudah dirapiin aja ya supaya dia merata, nggak usah ditekan-tekan. Kalau saya tekan-tekan dikit kayak gini nih. Jadi dia nasinya itu agak padat gitu. Ditekan-tekan, pastikan rata jadi nggak tebal di tengah gitu ya. Nah, di situ sisain supaya pas roll dia nggak kena nasi. Kalau kena nasi dia nggak lengket. Nah, sekarang daunnya, sayur daunnya kita taruh sayur daun. Kemudian pakai ikan ya. Saya pakai ikan cekalang biar ada rasa-rasa Manadonya. Ikan cekalang fufu ini. Tapi kalau nggak punya cekalang fufu, ikan tongkol juga dikukus, boleh disuir-suir. Kemudian pakai mayones ya. Saya taruh dulu di ikan supaya ikan ini bercampur dengan mayones nanti. Baru taruh sayur. Ini tinggal kita mau tatah gimana ya. Mau banyakin maksudnya wortel ya, bukan sayur. Sayur juga ya itu ya. Nah, ditata itu selera kita. Apa aja yang ada di rumah bisa kita taruh. Kalau kita vegetarian tentu nak pakai ikan ya. Pakai aja yang bisa. Mungkin tempe juga bisa. Tempe goreng dipotong-potong. Ya kan? Tinggal kreasi kita mau makan apa. Setelah diatur sudah rapi ya.
Nah, itu kan ada mayones di dalam biar mayonesnya nggak ngeluber kemana-mana. Jadi saya tutupin gitu, mayones dulu, ikan baru taruh yang lain-lain. Jadi mayonesnya terkurung di dalam gitu. Sekarang kita mulai roll. Gitu, ini dia di roll pelan-pelan ya. Saya sengaja pelan-pelanin biar kelihatan ya. Nah, itu ditekan-tekan, sambil ditekan-tekan supaya padat. Jadi pas dipotong tidak berhamburan nasinya. Karena kalau tidak padat dipotong itu enggak firm dia ya. Gimana ya, nanti berhamburan nasinya. Nah, sekarang siap untuk dipotong. Ini pastiin sudah lengket ya, karena kita udah sisihkan sedikit kan tanpa nasi ya. Nah, ini kita potong aja. Ukurannya mungkin 1,5 cm, jangan terlalu tebal ya. Kalau terlalu tebal juga makannya agak repot gitu. Tapi pastikan ukurannya itu sama, jadi biar enak juga makannya, dilihatnya juga enak. Ini saya potong, tapi sebenarnya nggak usah dipotong ya. Dimakan aja begitu. Nah, ini saya potong terus, dan satu gulungan ini dapatnya nanti 10 potong. Bayangkan kita dengan modal 30.000 kurang lebih ya, kita dapat 30 potong. Kalau kita bandingkan dengan kita makan di luar ya, pasti jauh beda ya. Nah, dan ini bisa sesuaikan dengan selera kita, apa yang akan kita masukkan. Juga bisa disesuaikan juga dengan keinginan anak-anak. Kalau punya anak-anak kecil di rumah, dengan makanan ini mereka sudah bisa makan sayur ya. Jadi diakalin buat anak-anak. Nih, sudah selesai. Pisau saya agak tumpul ya. Oke. Dapatnya 10 potong. Jadi 30 potong itu cukup untuk satu keluarga kalau kita makan. Jatuh-jatuhnya 1.001 potong. Kelihatan bagus kan? Tidak kalah sama yang di luar kalau kita beli dari luar. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nih hasilnya. Saya celupin ya pakai saus yang tadi, kalau enggak bikin saus sendiri juga bisa. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe ya.